Haris Fathia dan Haris Azhar dan Fathia itu divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini saya kira sangat menarik ya, karena kan memang mereka ini adalah aktivis lingkungan, dan saya mendengar dari beberapa teman di hakim memang harusnya memang ada semacam pegangan di kalangan hakim bahwa para pegiat lingkungan itu tidak boleh dihukum karena kritik-kritik mereka terhadap pemerintah tentang soal lingkungan dan sebagainya itu gitu. Iya, itu satu tema yang saya kuliahkan di Universitas Mahkamah Agung, namanya Corporate University, di Oh, depan hakim-hakim tuh, ya. 1.500 hakim tuh. Gitu Jadi, ya. Apa iya namanya, apa? Bung? Anti slap ya, atau apa namanya itu istilahnya? Iya, itu apa? Pokoknya nanti akan diratifikasi oleh Indonesia. Jadi Mhm. prinsipnya siapapun dengan alasan apapun sedang meneliti atau sedang memproteksi lingkungan tidak boleh dipidana. Itu Hmm. semacam etika baru dunia tuh. Nah, Hmm. hukum tiba-tiba kaget kok ada prinsip itu. Kan Hmm. kita tahu bahwa hukum itu apapun harus ada di depan pengadilan, yang merusak Hmm. apa aja Hmm. tuh, dan menghina seseorang juga boleh di pengadilan, kecuali yang tentang perlindungan lingkungan. Jadi Hmm. itu yang kita sering katakan, atau saya sering kuliahkan, ethics evolve. Etika itu mengalami evolusi. Dulu batu itu tidak punya hak untuk tampil di pengadilan. Pohon tidak punya hak. Lama-lama pohon dijadikan subjek hukum. Batu juga berhak untuk Hmm. tetap bulat, nggak boleh dijadikan prasasti misalnya kan. Itu Hmm. perkembangan dari etika tuh. Nah sekarang Hmm. kita masuk pada, sama juga dulu kan anak-anak nggak punya hak hukum, perempuan bahkan sampai tahun 20 itu Hmm. nggak Hmm. dianggap bukan subjek hukum. Hmm. Tapi kemudian, atau binatang misalnya, animal liberation, animal right. Jadi sekarang ada perkembangan baru di dunia karena kesadaran etis bahwa ini satu planet, maka semua makhluk yang bernafas di situ atau bahkan disebut sebagai non-human itu mesti dianggap sebagai human. Jadi itu Ah. dasarnya tuh. Hmm. Kenapa kemudian hukum lingkungan yang paling progresif, yaitu prinsip tadi itu tidak boleh dipidana mereka yang sedang melindungi lingkungan Ya, ya, atau ya. dalam pengertian sedang meneliti. Nah ini hukum baru di Indonesia yang sebetulnya sudah mulai diaktifkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi mungkin hakim juga Hmm. mendengar prinsip ini, atau saya berkali-kali memberi kuliah tentang Hmm. prinsip itu termasuk di pengadilan kemarin, dan Hmm. timbul semacam kesadaran baru bahwa apapun alasannya, pikiran, tindakan, atau bahkan sampai paper soal lingkungan itu nggak boleh dipersoalkan. Jadi Hmm. itu kita sebut the new kind of ethics, etika jenis baru. Dan itu mestinya semua hakim mengerti bahwa hidup ini bertumbuh, etika juga ikut berkembang. Ya, ya. Anda ini nyinggung-nyinggung soal etik, ini soal yang sensitif gitu ya. Tapi Ya, sekarang lagi sensitif, padahal kita udah bertahun-tahun bahas itu di FNN. ya, oke. Tapi jadi artinya Anda menganggap ini progresif juga ya, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini ya, dengan berani memutus bebas itu kan, apalagi ini yang dihadapi adalah Pak Luhut, orang yang cukup sangat berkuasa di negeri ini. Atau Anda melihat bahwa hakim ini juga melihat akan ada perubahan perubahan rezim begitu, sehingga juga dia harus juga ikut bagian dari bagian perubahan itu gitu. Supaya imbang, kita anggap bahwa hakim Hmm. memang Hmm. seolah-olah melihat akan ada perubahan, maka dia Oke. mesti bersifat progresif. Yes. Atau sebaliknya, Jokowi melihat bahwa akan ada perubahan, maka dia Ah, mesti toleran dengan ya, ya, ya. nilai-nilai baru. Hmm. Kita nggak tahu yang mana tuh. Yes. Tapi Ah. bagi beberapa orang yang, terutama netizen yang WA saya, menurut mereka itu hakim tuh ngeprank Jokowi itu. Seolah-olah Jokowi menganggap bahwa akan ada hukuman, ternyata tidak tuh. Mereka Hmm. bilang Jokowi ya, mereka nggak bilang LBP justru. Ya, Wah ya, itu ya. Hmm. presiden di prank di akhir masa jabatannya, ada hakim yang ngeprank Jokowi. Hmm. Yaitu ya mungkin mereka anggap ini pasti Haris Azhar akan kena hukuman tuh. Dan nggak ada Hmm. orang yang bisa berpikir bahwa hakim-hakim ini juga belajar dari banyak kasus. Hmm. Dan saya kira yang lebih tepat kita katakan bahwa hakim-hakim ini akhirnya mesti ikut arus keadilan sosial yang sedang diucapkan oleh bangsa ini. Dan tidak Ya. boleh demi seseorang lalu merasa dapat pesanan. Saya kira itu masalahnya. Walaupun Pak Luhut masih banding, tetapi etik dari lingkungan itu sudah punya semacam ketetapan di kalangan hakim internasional, bahwa kalau hakim sedang menguji atau mengadili lingkungan, maka nggak boleh dijatuhin pidana pada siapapun dengan alasan apapun, kalau subjek yang sedang dia adili itu memang motifnya adalah untuk melindungi lingkungan. Jadi hakim-hakim yang nggak ngerti hukum ini, hukum lingkungan, kalau dia memutuskan di luar etik, itu akan dianggap dungu Hmm. oleh komunitas hakim internasional. Dia nggak, oh telat banget mikirnya tuh. Jadi Ya.
ketinggalan zaman hakim-hakim yang tidak progresif, Ya, ya. khususnya di soal industri ekstraktif. Ya, tadi karena mereka ini berdua ini divonis bebas, jadi memang tidak banding, Bung Rocky, langsung kasasi. Itu prosesnya ya, kejaksaan udah mengajukan kasasi gitu ya. Dan emang betul, saya kira ada dua dimensi. Tentu saja dari sisi hakimnya juga bisa dua dimensi itu yang dia pakai juga. Satu, bahwa hakimnya memang progresif, tahu bahwa hukum orang-orang yang aktif lingkungan ini tidak boleh dipidanakan kan atas nama mereka melindungi lingkungan. Yang kedua, mereka juga melihat akan ada arus perubahan. Kita bisa tafsir begitulah ya, Bang Rocky. Atau sebaliknya, Pak Jokowi mungkin memberikan sinyal, udah jangan tambah banyak perkara deh, gua lagi banyak masalah nih kalau kan gitu. Kalau dulu hukum juga jadi tambah banyak nih masalah gua, musuh gua tambah banyak gitu. Iya, jangan sibukkan Pak Jokowi dengan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan enteng di pengadilan. Pak Jokowi lagi ngurus pertahanan, lagi ngurus Gibran yang diolok-olok di Oh ya, Jogja, di di Solo, di Bali juga. Jadi sayang tuh kalau Pak Jokowi mesti ngurus lagi soal-soal Haris Azhar. Udah biarlah Haris Azhar itu beredar sebagai aktivis, sebagai oposan, dan berupaya untuk menuntun negeri ini ke dalam era baru, yaitu peduli pada lingkungan. Kira-kira begitu. Kalau saya bisa asumsikan bahwa Pak Jokowi bersama-sama dengan kita untuk melindungi lingkungan. Kalau itu betul-betul bisa kita pastikan bahwa Jokowi memang udah pulih akal sehatnya tuh, atau pernah punya akal sehat tuh. Iya, iya, iya. Oke, kita terusin kalau gitu. Anda tadi nyinggung soal Gibran. Ini memang ngeri-ngeri sedap ini. Gibran ini sekarang dia hari ini dia melakukan kunjungan ke kampanye di Bali begitu ya, dan dia disambut oleh berbagai poster-poster di berbagai sudut kota di Bali gitu, yang dia sebut selamat happy holiday anak anak haram konstitusi, waktu selamat datang anak ponakan Pak Usman. Satu hal yang tidak pernah kita bayangkan gitu ya, karena bagaimanapun juga Bali adalah basis PDIP, dan basis PDIP itu berarti Pak Jokowi, kan begitu ya, Bung Rocky. Terus kemudian tadi ada sebut juga di Jogja juga dia ditolak, kemudian di Solo bahkan itu ketika dia masih menjabat sebagai wali kota disebut bahwa Solo itu bukan Gibran gitu, dan Pak Jokowi juga ditolak ditirakin di Purwokerto, di Banyumasan gitu. Ini memang saya kira keluarga ini sekarang sedang jadi target gitu ya dari banyak orang gitu, dari berbagai penjuru gitu. Ya itu Pak Jokowi yang diserang melalui Gibran, tapi Pak Prabowo nya dipusing lagi kan. Iya, 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 iya. Lalu ada aja tuh datang semacam upaya untuk memisahkan Gibran dari Prabowo. Memang itu yang diinginkan oleh mereka yang masih pro pada Prabowo kan. Jadi mereka yang tetap merasa Prabowo itu bermutu, kenapa ambil yang tidak bermutu tuh. Tetapi khusus tentang tentang Bali itu pasti itu akumulasi dari kejengkelan PDIP, dan itu artinya bahwa udah kita makin lama makin kenal bahwa keluarga ini akan dibelejeti juga oleh keluarga besar PDIP, kan itu intinya sebenarnya. Dan memalukan betul kalau anak presiden yang bahkan sudah tampil sebagai calon wakil presiden resmi dinyatakan sebagai calon, karena itu dikawal oleh petugas negara, oleh apa namanya polisi ya, petugas polisi yang menyiapkan itu, masih juga lolos diledek oleh poster-poster itu. Tentu netizen bergembira, karena bagi netizen satu poster kecil di Bali itu bisa membatalkan semua poster Gibran yang beredar seluruh Indonesia. Iya, iya. Oke, tapi khusus Gibran ini kan melekat dua kepribadian. Satu, dia anaknya Pak Jokowi, yang dia tentu dapat pengawalan dari Pas Pampres, karena itu protokolnya begitu, dan dia sebagai calon wakil presiden dia juga dapat pengawalan dari polisi yang disediakan oleh KPU gitu. Jadi memang pengawalannya berlapis, tapi ya kalau menghadapi arus rakyat seperti itu memang nggak bisa tertahankan ya, Bung Rocky. Yang nggak dapat pengawalan adalah kader-kader PDIP di Bali itu. Hingga dengan enak aja pasang poster di mana-mana. Tapi itulah keadaan politikan, selalu ada pembalikan isu itu. Semakin dieluk-elukkan seseorang itu, semakin orang merasa itu palsu sebetulnya eluk-elukan itu. Maka terjadi keseimbangan baru, yaitu semakin tinggi dia dipuji, maka semakin banyak juga yang akan mencaci. Jadi mesti diterima itu sebagai fakta bahwa seorang yang masuk dalam wilayah politik harus mampu untuk menerima ejekan karena menginginkan pujian. Jadi sebaliknya, mereka yang memerlukan pujian itu ya udah minta diejek aja dulu kan, supaya betul-betul balance. Jadi pujian dan ejekan itu hal yang biasa dalam politik. Pak Jokowi tentu menganggap bahwa ini berlebihan nih, karena itu beliau bahkan dalam
kemarin dia harus seolah-olah membela Pak Prabowo tuh. Padahal Pak Prabowo sebetulnya tidak di situ poinnya. Pak Prabowo merasa bahwa Anies itu tidak sopan di depan dia sebagai orang yang lebih tua, kira-kira begitu. Ya, ya, oke. Ini saya kira tidak pernah kita bayangkan ya terjadi di Indonesia seperti situasi semacam ini ya, Bung Rocky. Dari satu pilpres ke pilpres lain kita belum pernah melihat fenomena semacam ini. Bagaimana satu keluarga gitu itu diejek rame-rame di sana sini gitu. Iya, bahkan di zaman Pak Harto itu nggak ada yang sedangkal ini kan. Dan kita tahu bahwa tentunya Pak Harto itu dimusuhi oleh mahasiswa, dimusuhi oleh nggak ada oposisi waktu itu, oleh masyarakat sipil, penegak pejuang hak asasi manusia. Tetapi tidak ada hubungannya dengan olok-olok yang terjadi hari ini kan. Olok-olok pada Pak Harto itu sepenuhnya tentang kebijakan dia yang otoriter, yang sentralistis. Sekarang ini hal-hal yang betul-betul remeh-temeh, yang sebetulnya ya posisi Gibran di situ betul-betul bagian paling lemah dari mata rantai kekuasaan Pak Jokowi kan. Jadi itu yang diganggu tuh. Dan gangguan itu yang justru memperlihatkan bahwa legitimasi Pak Jokowi tidak berarti lagi. Karena Pak Jokowi terus mengatakan bahwa kami masih bahkan sebetulnya secara tidak langsung Jokowi mengatakan keluarga kami sudah memutuskan untuk menitipkan kekuasaan keluarga pada Gibran. Karena itu kami minta dukungan. Dan dukungan itu kami telah peroleh 82% kesukaan. Nah 82% kesukaan pada Jokowi itu dibatalkan oleh spanduk kecil di Bali. Itu aja konyolnya di situ. Iya. Juga di Solo juga kecil aja soal Solo itu bukan Gibran. Tapi itu kalau orang bilang itu, nah sakitnya tuh di sini gitu ya, kerasa banget kan begitu ya. Karena jadi kekuasaan pun atau kekuasaan yang ada di tangan mereka itu tidak bisa memproteksi kehormatan yang mereka miliki gitu kira-kira ya. Ya itu intinya. Jadi kekuasaan dan kehormatan itu tidak berbanding lurus sebetulnya. Semakin kekuasaan itu dipamerkan, justru kehormatan makin hilang kan. Dulu Pak Jokowi datang dengan kesederhanaan di tahun-tahun pertama dan tanpa kekuasaan, maka orang anggap oke, ini potensi untuk jadi contoh bahwa masyarakat sipil pun dari golongan yang tidak elitis, bukan dari elit Jakarta misalnya, bisa duduk sebagai presiden. Tetapi dari awal orang menduga bahwa kok ada yang palsu ya dalam bahasa tubuh Pak Jokowi. Lama-lama kepalsuan itu terbuka tuh. Dan kepalsuan tertinggi adalah memalsukan konstitusi dengan memanfaatkan kedudukan paman di mahkamah itu kan. Dan ini yang orang akan ingat terus, Bapak Jokowi pernah memalsukan niat untuk menghasilkan demokrasi dengan memanipulasi kepentingan dia dan diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi yang agennya adalah iparnya sendiri kan, itu soalnya kan. Jadi ini bagian yang betul-betul ya udah kemaksiatan yang luar biasa sebetulnya. Dan ini nggak ada di era Pak Harto. Pak Harto tidak pernah memanipulasi konstitusi. Dia cuma ingin mengatakan bahwa konstitusi itu bagian utama dari kita, dan karena itu siapa yang melanggar konstitusi gua gebuk, siapa yang melanggar Pancasila gua gebuk. Kira-kira itu. Tapi memanipulasi konstitusi itu nggak terjadi. Tafsir Pak Harto memang otoritarian terhadap konstitusi itu. Tetapi bedanya setelah kita demokrasi, kenapa Jokowi masih pakai tafsir yang suka-suka dia, bahkan tafsir yang dinastikal? Itu lebih parah sebetulnya kan. Lain kalau memang Pak Jokowi dari awal itu mengambil posisi sebagai seorang otoriter itu. Jadi saya kira itu tuh. Jadi kontras moral itu terlihat justru di era demokrasi. Jokowi memanfaatkan feodalisme, memanfaatkan kedinastian dan macam-macam. Ya, oke. Tadi Anda menyinggung soal Pak Prabowo soal debat ya. Ini memang hari ini juga lagi rame ya. Kelihatannya Pak Prabowo sekarang ini nggak bisa lagi menahan kejengkelannya. Kalau kemarin-kemarin kan soal etik-etik dia bicaranya sebenarnya tempat tertutup gitu ya, tapi bocor gitu. Kalau sekarang Pak Prabowo ini benar-benar terbuka, dia ngomong di sebuah forum ketemu dengan relawannya hari ini gitu di Riau, dan dia kemudian soal tanah itu rupanya benar-benar membuat sangat dalam ini dampaknya pada Pak Prabowo sampai kemudian nggak bisa menahan kejengkelannya. Dia sampai nanyakan, ini pinter atau goblok sih yang tanya soal tanah ini. Saya nggak pernah membayangkan muncul pernyataan semacam ini, Bung Rocky. Poin kita sebetulnya dijelaskan aja kan. Mungkin Pak Prabowo perlu konferensi pers yang untuk membantah isu itu, karena tidak ada larangan setelah debat itu diklarifikasi tuh. Kalau klarifikasi dari tim suksesnya tidak cukup, Pak Prabowo mesti datang sendiri dengan data dan papers dan dokumen-dokumen yang dia maksudkan kan. Itu lebih fair sebetulnya, sehingga Anies justru bisa dikecilkan bahwa Anda sebetulnya memfitnah.
Tetapi kalau itu sekedar diucapkan dalam bentuk sinisme atau kemarahan, itu juga nggak ada gunanya kan. Jadi orang merasa bahwa ya defensif lagi Pak Prabowo. Dan Anies akan dapat poin lagi untuk mengelaborasi lebih jauh soal ini di debat berikutnya kan. Kan itu intinya kan. Jadi bagian-bagian ini mesti diselesaikan dengan statement resmi dari tim Prabowo atau Prabowo sendiri di dalam acara yang formal, bukan sekedar acara ketemu relawan. Ya, iya. Ya, hari ini mungkin sebagai pembandingnya, saya lihat ada Wurawiri itu di WhatsApp grup itu potongan debat antara Joe Biden dengan Trump. Itu lebih sadis lagi, gila banget itu debatnya. Tapi saya kira itu nggak jadi dibawa jadi baper gitu. Ya itulah selesai di situ dan kemudian kalau mereka olok-olokan lagi juga lewat olok-olokan di Trump kan senangnya pakai ke Twitter dulu gitu ya. Dia ngoceh di Twitter dan orang lucu-lucu aja ngelihat dia tuh jadinya gitu. Ya itu model yang kita maksudkan supaya tidak ada ketegangan, ya dibuat agak bercanda sebetulnya kan. Tetapi masalahnya Pak Prabowo membawa bercandaan itu setelah ada debat formil kan itu gitu. Jadi orang merasa wah masih jengkel atau orang merasa oke, Pak Prabowo mungkin udah lentur tubuhnya sehingga mau bercanda. Tetapi intinya tetap orang minta semacam kejelasan administrasi tentang tanah-tanah itu. Kalau enggak itu akan dipersoalkan terus dan ya selama itu tidak jelas maka kubu Anies akan menganggap wah ini bahan lagi untuk diolah kan. Jadi semua reaksi Pak Prabowo yang tidak bersifat formil itu akan dijadikan bahan untuk debat berikutnya oleh tim Anies yang bersiap-siap untuk mengulik-ulik lagi lebih jauh. Ya. Saya kira masih ada satu kesempatan lagi, Gibran satu kali, Pak Prabowo satu kali. Dua kali peristiwa ini mesti nggak perlu terjadi lagi ya, Bung Rocky, karena kemarahan itu justru malah tidak menguntungkan gitu ya buat Pak Prabowo. Justru orang menganggap, loh kok masih tetap aja emosian, katanya gemoy gitu kan. Itu kesempatan Pak Prabowo di dalam menit-menit pertama debat ketiga nanti itu merekapitulasi sebetulnya dua debat dengan Anies itu, lalu dia mungkin tiba pada ya sebetulnya Anies kurang paham. Sekarang saya terangkan secara dengan cara seksama dalam tempo singkat-singkatnya, tapi dengan nada yang bersahabat. Nah itu bisa memulihkan kembali pengetahuan orang bahwa oh itu memang semacam gimmick yang dibuat Pak Prabowo, tapi di ujungnya dia kembali lagi sebagai orang yang dicitrakan gemoy dan bisa melucu. Itu aja kan. Soal substansi itu ya orang kadang-kadang udah lupa. Tetapi bahasa tubuh Pak Prabowo yang seolah-olah menahan amarah itu yang mesti direvisi itu. Ya. Oke, masih ada kesempatan ya, Bung Rocky. Satu kali lagi kita akan melihat seperti itu. Kalau masih tetap lagi seperti ini ya saya kira orang akan kemudian sampai satu pada kesimpulan ya memang itulah watak asli dari Pak Prabowo yang nggak mungkin diubah lagi. Ya tapi sebenarnya nggak ada masalah kan dengan watak asli itu ketimbang kemudian ditempelkan kepribadian palsu seperti Gemo itu gitu. Ya itu pentingnya orang paham ya memang Pak Prabowo begitu, amarahnya bisa tumbuh, tetapi kemampuan dia untuk kembali pada posisi-posisi konseptual, akademis, argumen, itu yang ditunggu orang sebetulnya kan. Kan Prabowo tahu segala macam hal sebetulnya bahwa dia terpancing di situ kan. Jadi jangan sampai terpancing lagi. Dan balik lagi pada Prabowo yang Spartan, yang lucu-lucuannya itu lucu-lucu yang otentik dia tuh, bukan lucu yang direkayasa oleh tim bahasa tubuh Prabowo. Nah keindahan debat itu kalau di ujung putaran terakhir itu ada sensasi baru tuh, dan itu yang akan diingat orang yang sudah pasti dilupakan orang. Jadi Pak Prabowo mesti cari siasat supaya kecerdikan dia di dalam berdebat itu tidak terbaca sebagai kemarahan. Yes, oke. Salam buat Pak Prabowo ya. Iya, salam.